Selamat datang di Mandarin Autodidak. Nama saya Yoshi. Dulu saya sempat pergi ke kota Beijing untuk ambil kelas bahasa Mandarin. Dan akhirnya saya juga ambil jurusan linguistik dan sastra bahasa Mandarin. Dan sekarang kota Beijing ini jadi kota tujuan yang populer untuk orang-orang yang pengen belajar bahasa Mandarin. Nah, untuk teman-teman yang punya rencana ke sana, atau mungkin orang tua yang pengen kirim anaknya untuk sekolah ke sana, mungkin punya pertanyaan ya. Sebenarnya apa benar Beijing itu cocok banget buat belajar bahasa? Terus biaya hidupnya mahal nggak? Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kalau misalnya kita ke sana untuk belajar bahasa, kira-kira butuh berapa lama? Nah, lewat video ini, saya bakal bagiin informasi-informasi sesuai dengan pengalaman saya selama di sana, dengan harapan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kita mulai langsung saja ya. Dari yang pertama, ayo kita coba kenalin dulu seperti apa sih kota Beijing itu. Ayo kita lihat dulu dari Mianji. Mianji, apa itu? Luas. Luas kota Beijing adalah 16.400 km persegi. Bayangin ya, itu 25 kali lipat lebih besar dari DKI Jakarta. Terus, populasinya gimana? Populasi dalam bahasa Mandarinnya renkou. Populasinya 20 juta. Atau sekitar 2 kali lipat dari DKI Jakarta. Terus kalau Jakarta kan macet ya. Kira-kira Beijing macet gak ya? Cara nanyanya dalam bahasa Mandarin gimana? Sederhana, Beijing堵车吗? Beijing堵车吗? Nah, jawabannya bisa kita lihat di internet. Kalau lihat dari indeks kemacetannya, Jakarta itu sekarang berada di urutan ke-31 dunia. Sedangkan Beijing berada di urutan ke-117. Mungkin yang menjadi penyebab Beijing nggak semacet Jakarta karena transportasi umumnya. Transportasi umum dalam bahasa Mandarin adalah Gongong Jiaotong. Gongong Jiaotong. Nah, transportasi umum di sana cukup berkembang. Contohnya MRT atau Ditie. Ditie di Beijing sudah ada sejak 1969. Dan sekarang panjang jalurnya mencapai urutan kelima di dunia. Tapi di sisi lain, polusi udara di Beijing itu boleh dibilang cukup parah. Nah, ini ada perbandingan indeks kualitas udara yang saya dapat dari internet. Bisa dilihat di sini kalau Jakarta itu di level kuning dan hijau. Kalau Beijing ada di level kuning dan terkadang di level merah. Berikutnya ayo kita bahas makanan yang ada di Beijing. Masakan Beijing itu dikenal dengan nama Jingcai. Jingcai. Salah satu masakan Beijing yang terkenal adalah Beijing Kaoya. Beijing Kaoya. Terus gimana kalau misalnya makanan di sana nggak cocok sama selera saya? Nggak usah khawatir ya. Sama seperti Jakarta, Beijing juga ibu kota. Ada banyak sekali masakan dari daerah-daerah lain, negara-negara lain, bahkan dari Indonesia yang juga ada di Beijing. Terus harganya gimana? Mahal apa enggak? Biar lebih jelas, langsung aja pakai harga aktual ya. Ini ada satu gambar makanan yang saya yakin kita semua udah tahu. Di sana ada tulisan 36块5, 36块5 atau 36,5 yuan. Kalau dikalikan dengan kurs hari ini yang porsi besar ya. Harganya sekitar Rp81.000. Terus makanan di sana rasanya enak-enak nggak? Ya, kalau bicara rasa enak atau enggak ini subjektif ya kalau menurut saya ya. Buat saya enak, belum tentu enak buat orang lain. Tapi kalau buat kamu yang mau trial dulu sebelum makan makanan aslinya di negara asalnya, kamu bisa coba ke beberapa restoran atau rumah makan yang ada di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Menurut saya, beberapa rumah makan Tiongkok di sana rasanya cukup otentik atau mirip dengan negara asalnya. Nah, setelah bahas makanan, sekarang kita ngomongin tempat tinggal. Untuk tempat tinggal, ada dua pilihan di sana. Yang pertama itu disebut sushe.
sushe atau asrama. Nah, sama kayak di Indonesia ya. Asrama itu biasanya ada di dalam lingkungan universitas dan ada jam malamnya. Untuk laki-laki dan perempuan biasanya hanya dibedain per lantai aja. Contohnya, laki-laki lantai 3, perempuan ya mungkin lantai 2 atau lantai 4. Harganya gimana? Harganya untuk satu kamar yang diisi berdua, jadi kita mungkin dengan teman dari sesama dari Indonesia atau dari negara lain itu sekitar 2.000 yuan per bulan. Nah, kalau mau satu kamar sendiri, ya harganya tentunya lebih mahal. Bisa mencapai sekitar 4.500 yuan per bulan. Pilihan yang kedua, Gongyue. Gongyue, atau yang kita kenal dengan nama apartemen. Nah, kalau apartemen tentunya ada yang dekat, ada juga mungkin yang agak jauh dari kampus ya. Tapi kita bisa pilih untuk jalan kaki, naik sepeda listrik, atau mungkin naik transportasi umum. Nah, untuk harganya gimana? Untuk harganya, apartemen 2 kamar di kota Beijing, rata-rata biaya sewanya kurang lebih 1 bulan itu sekitar 7.000 RMB. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau dibandingkan di asrama atau di apartemen itu relatif lebih murah dan lebih bebas. Nah, sekarang kita ngomongin pelajaran. Pelajaran yang ada di kota Beijing itu jenisnya macam-macam ya. Mulai dari hanya kelas bahasa aja, sampai program studi S1, pascasarjana, doktor, dan seterusnya. Harganya pun variatif, termasuk bahasa pengantarnya. Ada bahkan yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita belajar di sana, nanti kita bakal ketemu orang mana sih? Teman sekelas kita itu kira-kira orang mana aja? Nah, ini ada data ya. Data untuk jumlah murid asing yang ada di Tiongkok menurut negara asalnya. Saya sebutin untuk 3 peringkat yang pertama aja. Yang paling banyak itu murid asing dari Hanguo. Yang kedua itu dari Taiguo. Pakistan. Nah, itu tadi negara asal orang-orang yang mungkin akan jadi teman sekelas kita di sana. Nah, terus sekarang mungkin ada pertanyaan nih. Kalau saya belajar bahasa di sana 6 bulan, itu saya bisa dapat apa? Jawabannya, dari pengalaman saya ya, biasanya yang belajar bahasa selama 6 bulan, itu bisa beli barang, sama bisa pesan makanan. Kalau 1 tahun gimana? Ini dari pengalaman saya ya. Kalau 1 tahun, itu bisa beli barang yang lebih bermacam-macam, dan pesan makanan yang lebih bervariasi. Nah, jadi setelah belajar bahasa 1 tahun cuma bisa itu 2 aja. Dari pengalaman saya pribadi, iya. Karena apa? Mungkin alasannya ada di dalam poin berikutnya. Beijing itu terkenal dengan Mingsheng Guji atau objek wisata bersejarah. Ada banyak ya, contohnya Gukong, Changcheng, terkenal juga dengan pusat perbelanjaannya seperti Wangfujiang, Xidan, Zhongguancun. Nggak cuma itu aja ya, Beijing juga terkenal dengan kehidupan malamnya. Banyak banget restoran, rumah makan, tempat karaoke, bahkan toko buku yang buka 24 jam sehari. Nah, gimana caranya biar hasil belajar bahasa kita di Beijing itu bisa maksimal? Yang pertama-tama, tujuannya harus jelas ya. Tujuannya mau apa? Mau belajar bahasa? Buat apa? Cuman mau bisa ngomong aja dikit-dikit? Atau mau biar kelihatan keren aja, pernah sekolah di luar negeri? Atau mau bisa lancar percakapan? Setelah tujuannya jelas, misalnya mau lancar percakapan, 3 bulan sebelum berangkat itu paling enggak
dasar-dasar bahasa Mandarin harus sudah bisa. Contohnya nada, vokal, konsonan, kata-kata yang sederhana, percakapan yang sederhana, semuanya harus bisa. Karena apa? Setelah sampai di sana, nanti bakal ada ujian penempatan kelas. Kalau dasarnya kita udah bisa, kita bakal bisa ditempatin di kelas yang lebih tinggi. Hasil yang kita dapetin bakal lebih banyak. Otomatis akan lebih maksimal kan? Selain itu, setelah sampai di sana, kita juga harus ingat sama tujuan awal kita ya. Yaitu yang tadi ya, mau lancar percakapan. Nah, kalau mau lancar percakapan, cara yang paling bagus itu praktek. Praktek sama siapa? Ya udah pastinya sama orang lokal sana. Jadi, manfaatin kesempatan sebaik mungkin. Kalau bisa ngobrol sama orang lokal, ngobrollah sebanyak-banyaknya. Hindarilah kumpul dengan sesama orang Indonesia. Saya banyak banget ya punya kenalan orang Jakarta yang setelah balik dari Beijing, itu lancar banget bahasa Jawanya. Buat yang mau ngambil S1 juga sama ya. Pilih universitas yang nyediain kelas yang digabung sama mahasiswa lokal. Dengan kelas kayak gitu, kamu bisa dapat lebih banyak. Kamu juga bisa punya kesempatan buat praktekin atau ngelancarin percakapan kamu. Semoga informasi tadi bisa berguna. Kalau misalnya kamu punya rencana untuk lanjut studi ke Beijing, jangan lupa untuk lihat chapter berikutnya dari Mandarin Otodidak. Sampai di sini saja.